Dimulai. Doa selesai. Baik, hari ini hadir semuanya ya? Hadir semua ya. Rajin sekali ya. Baik, kita lanjut ke materi ya. Nah, ini ada yang tahu nggak ini gambar apa? Roti. Jadi ini adalah roti yang sudah berjamur. Ini roti yang masih sehat dan layak dikonsumsi ya. Kalian tahu nggak apa putih-putih yang ada di roti ini yang sudah basi? Jamur, pinter. Nah, jadi kalian pernah nggak pegang ini? Apa rasanya? Teksturnya mungkin lembek, betul. Jadi ini adalah jamur, salah satu jamur yang ada di roti yang basi ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian bisa mengidentifikasi ciri-ciri umum jamur, seperti struktur tubuh, cara memperoleh makanannya, dan habitatnya. Terus bisa menjelaskan karakteristik jamur yang membedakannya dari makhluk hidup lainnya. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui nih, jamur itu apa? Jamur atau fungi adalah organisme eukariotik heterotrof yang artinya tidak menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis, yang hidup dengan menyerap nutrisi dari lingkungan sekitar. Mereka bukan tumbuhan ataupun hewan ya, melainkan kerajaan atau kingdom yang tersendiri yang berdiri dari sel-sel berinti eukariot dengan dinding sel dari zat kipid. Nah, ciri-ciri jamur itu yang pertama, organisme eukariotik memiliki dinding sel yang tersusun dari zat kipid yang bersifat heterotrof, yang berarti tidak menghasilkan makanannya sendiri ya. Tidak memiliki klorofil atau pigmen hijau, ditemukannya dalam beragam warna, tidak ada yang berwarna hijau. Beberapa peran sebagai dekomposer atau pengurai tersusun dari hifa-hifa. Nah, yang pertama itu ciri-ciri jamur yang pertama tadi Ibu sudah sebutkan ya, tidak eukariotik, bersifat eukariotik, bersifat heterotrof, dan memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran. Nah, bentuk dan ukuran itu memiliki dua. Yang pertama itu makroskopis dan mikroskopis. Ada yang tahu nggak apa itu makroskopis dan mikroskopis? Makro yang ukuran besar, mikro yang berukuran kecil, Bu. Betul. Jadi makroskopis itu jenis macam-macam jamur yang ukurannya itu bisa dilihat dengan mata telanjang secara langsung. Sedangkan mikroskopis itu membutuhkan alat bantu seperti mikroskop untuk cara melihatnya. Contoh dari makroskopis itu bisa apa aja coba? Yang kalian nggak makan di sebelah tuna apa? Jamur enoki, kapang, cendawan, jamur kuping. Nah, itu termasuk jenis-jenis jamur makroskopis yang bisa dilihat secara langsung. Sedangkan mikroskopis itu jamur yang tidak bisa dilihat secara langsung, harus menggunakan alat bantu. Contohnya seperti ragi, kamir, hifa-hifa. Nah, kalau yang putih-putih tadi jamur di roti tadi termasuk makroskopis atau mikroskopis? Mikro. Betul, mikroskopis. Jadi itu termasuk jamur mikroskopis karena dia membutuhkan alat bantu untuk melihat jamur tersebut. Nah, selanjutnya itu ciri-ciri jamur beracun ya. Yang pertama itu berwarnanya mencolok, berbau tidak sedap. Jamur beracun mudah hancur apabila diraba. Jamur beracun memiliki bintik-bintik mencolok di sekitar turunnya. Nih, ini contohnya ini. Ini termasuk jenis jamur yang beracun. Nah, ini adalah struktur jamur. Ada cincin, hifa, inti sel, selium. Nah, ini penjelasannya ya. Nah, yang pertama itu adalah tudung. Tudung itu bagian atas jamur yang paling terlihat dan mencolok, yang berfungsi sebagai pelindung sistem produksi spora interna. Ini dia tudung jamur. Jadi di tudung jamur itu terdapat bintik-bintik yang di atas kepala yang pelindungnya. Selanjutnya itu lamela, di mana lamela itu penghasil dan penyerap spora berbentuk seperti lembaran dan berada di bawah tudung. Nih, dianya biasanya berwarna putih.
itu. Selanjutnya itu cincin. Ini cincin ya di tengah-tengah tangkai itu melindungi cendawan muda yang masih berbentuk kancing. Jadi dia melindungi gitu. Selanjutnya stipa atau tangkai buah, yaitu menopang tubuh jamur. Terus ada volva, yaitu melindungi jamur ketika masih seperti kancing. Volva ini akan robek seiring pertumbuhan cendawan dan setelah dewasa. Sisa volva dapat terlihat di bagian bawah tangkai buah. Yang terakhir itu adalah miselium, bagian jamur multiseluler yang dibentuk oleh kumpulan beberapa hifa. Sebagian miselium berfungsi sebagai penyerap makanan dari organisme lain atau sisa-sisa organisme. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup Bu. Baik, kalau nggak ada pertanyaan Ibu aja yang nanya ya. Menurut kalian apa beda dari dua gambar ini? Yang satu jamur, yang satu tumbuhan. Betul. Jadi perbedaan dari dua gambar ini, yang ini warnanya lebih coklat, pudar, yang ini lebih cerah, berwarna. Mengapa demikian? Ada yang tahu nggak? Kalau tumbuhan punya klorofil. Betul. Jadi kalau jamur itu kan sudah dijelaskan di awal kata Ibu, jamur itu tidak menghasilkan klorofil dan bersifat heterotrof. Yang berarti yaitu seluruh jamur itu tidak memiliki warna hijau gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak cukup Bu. Cukup ya. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah jamur adalah makhluk hidup heterotrof yang tidak memiliki klorofil, berkembang biak dengan spora dan hidup di tempat lembab. Jamur terdiri atas jamur makroskopis dan mikroskopis serta memiliki peranan yang menguntungkan maupun merugikan dalam kehidupan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada, Ibu mengingatkan besok itu pertemuan kedua kita materi tentang pengelompokan dan reproduksi dari jamur tersebut ya. Mungkin boleh dipimpin dulu ketua kelas untuk pada materi hari ini. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.